Shalom. Balls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bad. Shalom, pertama sekali kita mau mencoba kepada Tuhan karena berarti kita masih bisa melakukan lepas kehidupan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul antropologi, yaitu pengajaran tentang manusia. Yang pertama, definisi. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi pembicaraan tentang manusia. Istilah antropologi dapat disebut juga sebagai studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab atau dapat digunakan pada studi tentang manusia dalam lingkungan kulturalnya. Jadi antropologi adalah pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, sifatnya, hubungannya dan sebagainya. Antropologi sendiri dibedakan dalam dua bagian, yaitu antropologi scientific, yaitu ilmu yang mempelajari manusia secara psikis dan fisik dikembangkan melalui sejarah ilmu bangsa-bangsa, psikologi dan sosiologi. Dan yang kedua adalah teologi cabang, ilmu teologi yang membicarakan manusia baik asal usulnya maupun kejalan-jalan, yaitu memberi penjelasan tentang penciptaan kehidupan waktu itu. Jadi antropologi adalah bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, hubungannya dan sebagainya. Berbagai penulisan tentang dunia yang juga menegaskan hal yang sama, meskipun penciptaan yang dibuat sekitar komparasi. Isu ini menjadi semakin populer bagi orang modern seiring dengan berkembangnya media sosial dan dipelopori oleh Charles Darwin lewat bukunya Origin of Species pada tahun 1899. Memang teori tentang adalah disebut beragam, namun secara umum teori evolusi pada sebagai keadaan menyatakan bahwa manusia alam semesta berasal dari satu proses evolusi yang panjang, dimulai dari zat yang paling sederhana sampai kebentukan membentuk sifat proses yang disebut manusia. Keberadaan zat hidup pertama dan ini biasanya dipahami sebagai hasil dari sebuah peristiwa alam yang berubah dan tiba-tiba. Proses yang tiba-tiba evaluasi ini bisa menggunakan waktu berjuta-juta tahun. Pernyataan yang pertama dalam Alkitab adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan sesuatu yang pernyataan yang logis, tetapi secara rasional merupakan satu konsep yang harus dimiliki. Yang pertama, segala sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu ada permulaannya. Yang kedua, sesuatu yang tidak dihasilkan dari tidak dapat melakukan apa-apa. Yang ketiga, apabila tidak pernah ada apa-apa, maka sekarang tidak akan ada apa-apa. Yang keempat, sesuatu yang sekarang oleh karena itu sesuatu harus ada dan sesuatu itu adalah permulaannya. Yang kelima, sesuatu tidak dapat diciptakan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada terlebih dahulu sebelum ia sendiri ada. Yang keenam, apabila ada sebagian dari alam semesta itu tidak diciptakan, maka yang tidak diciptakan itu merupakan keberadaan yang tinggi yang lain akan melampaui semua bagian ada pada permulaannya. Yang ketujuh, keberadaan yang tidak diciptakan merupakan keberadaan yang tertinggi atau lebih tinggi dari keberadaan yang diciptakan, tidak terbukti dia tinggal di mana. Yang keenam, Hanselit menunjuk kepada derajat dari satu keberadaan, bukan pada geografis. Kejadian 1 ayat 1 memperkasihkan Elohim sebagai sang pencipta. Elohim adalah istilah umum untuk kalian yang merupakan sifat dari Allah yang sejati. Kata ini terlalu kuat, pemimpin yang perkasa, kealahan yang tertinggi. Bentuk jamaknya bermakna kuasa dan keunggulannya yang luar biasa. Identitas Elohim sebagai penciptaan sekaligus menangis beberapa ajaran yang sifatnya bidan, misalnya ateisme, politeisme, dan panteisme. 1 Kejadian 1 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 3 menunjukkan bahwa Allah Elohim menciptakan segala sesuatu dan yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, nas ini menunjukkan bahwa sebelum penciptaan tidak ada, fenomena keberadaan apapun yang sudah ada. Yang ketiga, hal ini menunjukkan juga menyatakan
bentuk aktivitas alam penciptaan ada 3 istilah yang dipakai. Yang pertama bara, yang artinya pencipta. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 21 ayat 27. Yang B, asa, artinya melakukan atau membuat. Kejadian 1 ayat 25. Yang ketiga, yasta, artinya membentuk. Kejadian 2 ayat 7. Yang kelima, di dalam kekekalan Allah atau Elohim memang sudah mempunyai rencana tentang apa yang akan diciptakan dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa Allah sedang menyediakan jadi bawahan awal yang akan dipakai untuk menciptakan segala yang ada. Yang keenam, beberapa pandangan mengenai penciptaan perangkat yang ada disebut konsep tentang A. Penghargaan pakar, terutama mereka yang memegang makna dan mengatakan bahwa penciptaan bumi dan segala isi termasuk manusia terjadi pada waktu yang sama. B. Teori jelas atau teori mengatakan bahwa ada tentang waktu yang sangat panjang antara penciptaan bumi dan penciptaan manusia. Yang C. Ada bukan manusia pertama. Teori ini mengatakan bahwa posisi yang menyatakan bahwa sudah ada manusia di bumi sebelum ada. Tetapi manusia punah dan ada adalah merupakan ciptaannya yang kemudian. Yang D, ada yang berpendapat bahwa Adam adalah salah satu makhluk andai dan bertahan proses. Yang E, evaluasi dan dia merupakan bentuk anak dari manusia. F, ada sebagian yang mengatakan bahwa sebelumnya kejadian 1 ayat 1 sudah ada penciptaan manusia. Dan itulah reaksi yang sendiri video, tetapi karena bumi terbentuk pada dasar maka alam menghaluskan penciptaannya. Para pendukung teori yang menunjukkan pertama merasa bumi tanpa bentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2 adalah musibah yang terjadi karena Allah kepada Kristus tanpa bentuk, menunjukkan bahwa keadaan bumi yang disebutkan Allah tanpa bentuk. Yang kedua, menurut mereka merasa ini cukup mempunyai arti atau fungsi yang diharapkan, dan hal ini tidak termasuk dalam ciptaan Allah. Allah tidak mencipta dunia tanpa bentuk. Bayangkan Yesaya 45 ayat 18. Jika menurut kelompok ini kegelapan adalah keberadaan yang tidak baik dalam kejadian 1 ayat 2, bukan memutuskan ciptaan Allah yang semula. Yang keempat, kejadian 1 ayat 8 atau mandat Tuhan menyatakan bahwa sebelum Adam itu sudah berperhatian dan mengelola. Jadi Adam hanya disuruh memenuhi Tuhan. Yang kelima, kata Allah ayat 1 menyatakan semua penciptaan yang baik dari apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi dalam bahasa Islam dikatakan terwujudnya indikasi atau pengertian penciptaan sesuatu dari apa yang sudah ada. Yang ketujuh, konsep hari akal berulang. Hari. Pada setiap hari penciptaan adalah 24 jam berdasarkan perputaran bumi dari matahari sebagaimana hari-hari biasanya. Hari sama artinya dengan satu kurun waktu yang sangat panjang pada evolusi biologis. Memang dalam PL kata hari kadang-kala diterjemahkan sebagai waktu berarti sebelum periode penciptaan. Misalnya pada kejadian 2 ayat 4 yang diterjemahkan dengan zaman kejadian 26 ayat 18. Yang C, hari artinya 24 jam seperti pada nomor 1, tapi ada kata yang panjang di antara hari tersebut. Yang berbeda pada penciptaan alam pada hari keempat kejadian 1 ayat 9 sampai 12. Yang keempat, teori hari kewalahan. Tidak ada hubungan hari-hari sebelum dan karya penciptaan Allah yang hanya mengatakan hal tersebut kepada manusia. Oke, lanjut C, mukjizat dan penampilan sejarah. Konsep Cirion Excelsior adalah mukjizat atau keajaiban sejarah karena Allah melakukannya dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi sama dengan mukjizat yang lain dalam PL maupun PB. Setiap mukjizat selalu diikuti dengan bukti sejarah. Setiap hari Allah melakukan mukjizat penciptaan, maka bukti sejarahnya ada. Misalnya hari pertama langit dan bumi terang atau siang dan gelap malam. Hal ini membuktikan bahwa Allah melakukannya tidak berdasarkan pengetahuan tetapi sifatnya mukjizat. Tetapi Allah selalu memberikan bukti akan keberadaan tindakannya tersebut dalam benda dapat dideteksi dengan ukuran manusia dan semua mukjizat itu dilakukan oleh pembuktian namanya dalam Yohanes 2 ayat 11. Yang D, pandangan-pandangan mengenai ciptaan manusia. Yang pertama,
manusia terjadi karena kebetulan dan bukan pada penciptaan oleh Tuhan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kehidupan di bumi juga diizinkan dalam kurun waktu yang sangat lama terjadi letusan reaksi dan kombinasi yang sangat kompleks, sehingga menghasilkan protoplasma yang menjadi awal dari suatu kehidupan. Pandangan ini lebih dikenal dengan pandangan evolusi. Teori evolusi sebagai teori asal-usul manusia menjadi populer. Setelah terjadi pada tulis yang mengungkapkan Theory of Extinction oleh Charles Darwin, istilah evolusi dapat bisa digunakan dalam ilmu biologi yang menjelaskan tentang perkembangan dari suatu embrio. Oleh karena itu, evolusi didefinisikan sebagai asal-usul spesies dan spesies yang sudah ada sebelumnya melalui proses perturunan dengan modifikasi. B. Manusia dan penciptaan. Alkitab menjelaskan bahwa manusia berdasarkan kekuatan penciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah. Dan nominal dalam Alkitab bukan saja memberikan kepada manusia, tetapi wahyu yang abstrak. Tapi wahyu ada dalam hubungannya dengan manusia. Catatan tentang hubungan Allah dan manusia yang terutama berbangsa. Wahyu tentang keselamatan dan telah dipersiapkan Allah juga tentang manusia. Kenyataan ini membuktikan manusia menikmati kehidupan yang amat baik dalam Alkitab dan juga pengalaman. Bagaimana kehidupan manusia dan istimewa? Salah satu topik yang sangat mendekatkan pada zaman modern ini ialah kenyataan bahwa kehidupan ada di atas dunia ini. Ada dua pilihan dasar. Pertama, melalui proses lambat dan alamiah atau teori evolusi, atau yang kedua melalui perintah penciptaan isi alam atau mungkin penciptaan. Asal usul manusia Allah menjadi dari bahan kehidupan segala jalan. Kita menjelaskan bahwa manusia yang menjadi ada beberapa cara berbagai macam teori evolusi. Yang pertama, teori ateistis. Yang kedua, teori evolusi dari segi. Yang ketiga, teori evolusi kreatisme. Teori evolusi adalah pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan dan tidak ada campur tangan Allah pencipta. Yang kedua, pandangan teisme. Orang-orang yang ateis percaya akan kebetulan Allah dalam penciptaan termasuk penciptaan manusia. Namun demikian tidak ada kesempatan mendapat bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung bukan setelah melalui proses-proses alamiah yang panjang. Yang ketiga, pandangan Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 7. Manusia diciptakan dari ide pertama dan perpustakaan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Dua aspek materi dan materi penciptaan manusia ditulis dalam satu kalimat. Hawa diciptakan langsung Allah dari tulang rusuk Adam dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Sebagian penafsiran mengharuskan mengakui penciptaan Hawa dan Adam oleh Allah, sebab Hawa secara langsung dibentuk oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Rachel Lombard menjelaskan pembentukan berarti mengatas berpilih bukan kepada konstitusi. Dan mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah yang baik. Lalu mengapa Allah menciptakan manusia? Hanya ada satu tujuan mengapa Allah menciptakan manusia, yaitu memuliakannya. Dalam Yesaya 43 ayat 7. Keinginan kesatuan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri dan untuk menyatakan bahwa makhluknya kesempurnaannya sendiri. Jika demikian, maka jelas bahwa tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk memuliakan. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting karena manusia adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, hanya di dalam persekutuan dengan Allah maka manusia akan menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Hal ini juga ditandaskan oleh Calvin yang berkata bahwa manusia tidak akan pernah mencapai pengetahuan jelas akan dirinya kecuali ia sebelumnya melihat wajah Tuhan, kemudian beranjak dari muda menjadi muda untuk diri sendiri. Tetapi kita perlu sadar bahwa jika Allah Maha Mulia, maka ketika manusia tidak memuliakan Allah, itu
tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya, dan walaupun manusia memuliakan Allah, ia tidak akan menambah apa-apa pada kemuliaannya. Jika Allah menciptakan manusia, maka itu harus dipahami semata-mata karena tindakan bebas ini, atau dengan kata lain, karena Dia mau penciptaan manusia adalah tindakan bebas dari Allah dan bukan tindakan penting yang Allah. Allah tidak menjelaskan fungsinya karena suatu keharusan. Allah berhubungan dengan segala sesuatu karena kerelaan. Ia tidak wajib berhubungan dengan apapun. Dengan kata lain, Allah berkontrak dengan ciptaannya karena kehendak Dia, bukan karena Ia membutuhkannya. Dengan demikian, kita sebutkan bahwa alasan atau tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mencari keuntungan atau kemuliaan dari dirinya sendiri. Tindakan penciptaan itu bebas dari kemauan Allah maupun tindakan eksternal. Ia menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Semata-mata karena Dia mau menciptakan dan Dia berkehendak untuk membersihkan, merealisasikan, menyatakan dan mengkomunikasikan kasih dan kemuliaannya kepadanya melalui dan dalam manusia. Selanjutnya, pentingnya doktrin manusia. Antropologi dan teologi sistematika sangat penting karena manusia adalah objek utama dan urusan keselamatan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia merupakan kedudukan yang penting dalam komunitas. Selain Allah sendiri, dapat demikian karena jika dalam teologi sistematika, antropologi akan menjadi bahasa masuk setelah doktrin Allah. Pentingnya doktrin manusia dalam arti eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti sebagai melakukan ada satu hal yang penting bahwa untuk memahami manusia dalam berbagai aspek cenderungan unik dari manusia berbeda satu dengan lainnya meskipun masing-masing dianggap memiliki satu sifat dasar atau nilai yang sama, yaitu perbaikan. Yang D, manusia sebagai gambar Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang mulia, mahkota dan seluruh ciptaan Allah. Ia berbeda dari makhluk yang lain sebagai dia ciptakan sebagaimana atau yang gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 20. Pemahaman kemudian menambahkan dan menambah konteks karena adanya pandangan baru yang diberikan oleh teologi pada abad yang ke-20, yaitu pandangan-pandangan yang bersama atau pandangan ortodoks yang selama berabad-abad oleh para pemilik yang berpikir Kristen. 1. Gambar dan rupa Allah dalam sejarah. Salah satu perdebatan panjang mengenai arti gambar dan rupa Allah dalam Kitab Kejadian 1 ayat 26-27 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang harta yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sejarah mengenai pandangan gambar dan rupa Allah, para bapak gereja memiliki pendapat yang mendapat tentang pengertian gambar dan rupa Allah dalam manusia. Sebagai kecerdasan manusia yang merupakan variasi yang baik dari rupa Allah, lebih lanjut dia mempersiapkan gambar Allah yang akan dalam diri manusia dalam 3 tahap. Yang pertama, manusia berpotensi untuk memahami dan mengasihi Allah secara alami. Yang kedua, manusia secara akurat atau kebiasaan dapat mengenai dan mengasihi Allah namun belum secara sempurna. Dalam pengertiannya, tahap manusia menjadi benar. Yang ketiga, manusia secara akurat mengenai dan mengasihi Allah secara sempurna, yang dia definisikan sebagai manusia yang benar. Selain pandangan solusi tadi di atas, ada 2 pandangan lain yang berbeda dengan makna gambar Allah pada manusia, yaitu pandangan relasional dan pandangan fungsional. Pandangan relasional mengatakan bahwa gambar Allah bukanlah satu unsur yang ditimpakan kepada seorang manusia, melainkan kemampuan manusia untuk menjaga relasi dengan Allah dan orang-orang lain. Dengan kata lain, hubungan relasional manusia ada perwujudan gambar. Yang kedua, ajaran Alkitab mengenai gambar dan rupa Allah. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama hanya ada 3 catatan mengenai gambar dan rupa Allah. Semuanya ada dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian 1 ayat 6-8. Untuk
bentuk manusia dalam bahasa Ibrani adalah dalam bentuk genetik, yaitu manusia sebagai makhluk yang bereksistensi dan dimaksudkan untuk memberikan perbedaan dengan ciptaan lain. B. Dalam perjanjian baru yang fokus 3 ayat 9 mencatat manusia adalah ciptaan menurut gambar rupa Allah. Ada kesamaan konsep dalam perjanjian baru. Catatan perjanjian baru dalam konteks perjanjian manusia dalam dosa jadi aspek gambar rupa yang tidak bilang sama sekali melainkan dalam kondisi rusak. Yang ketiga, arti kata gambar dan rupa Allah. A. Arti etimologis. Kata Ibrani atau toesek, kata gambar dalam bahasa Inggris adalah ini, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah konsep. Dalam bahasa Ibrani morfe artinya satu kota atau gambar yang bentuk atau faktornya atau juga sering dihubungkan dengan bentuk fisik atau materi. B. Arti geologis. Manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti adanya aspek-aspek tertentu dengan Allah diciptakan di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu seperti Allah. Tujuan agar manusia dapat menjadi wakil Allah, karena manusia menjadi makhluk yang paling mulia dari ciptaan Allah yang baik. Sebagai akibat manusia diciptakan segala serupa dengan Allah, maka ada beberapa implikasi antara lain. A. Allah adalah Tuhan. B. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah. C. Manusia diciptakan oleh Allah dan dalam gambar dan rupanya. Aspek-aspek berikut adalah aspek-aspek yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keserupan segambaran dengan Allah yang membedakannya dengan makhluk ciptaan yang baik. Yang pertama, aspek moral. Yang kedua, aspek rohani. Yang ketiga, aspek mental. Yang keempat, aspek relasi hubungan. Yang kelima, aspek fisik. Yang keenam, aspek karyatif. Tanggung jawab manusia sebagai penyandang gambar rupa Allah. Yang pertama, wakil Allah di dalam dunia ciptaan. Yang kedua, wakil Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ciptaan. Yang ketiga, Allah di dalam menjalankan perintah Allah di dalam dunia ciptaan. Yang keempat, bersekutu dengan Allah. Dampak kejatuhan terhadap gambar rupa Allah dalam diri manusia, dosa tidak mengakibatkan manusia kehilangan gambar rupa Allah, namun mempengaruhi semua aspek-aspek gambar rupa Allah. A. Natur manusia. Pada umumnya dikenal 3 teori pembagian natur manusia dalam biologi, yaitu trikotomi, dikotomi, dan monomisme. 1. Trikotomi. Trikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, dikotomi. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa termasuk di dalamnya. 2 unsur yang berbeda atau dualis, namun bukan 2 bagian yang dipisahkan atau dualis. Yang ketiga, monoisme. Monoisme atau monoisme atau kadang disebut monokotomi adalah pandangan yang percaya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh yang tidak bisa disamakan. Manusia tidak akan ada atau hidup tanpa tubuh atau jiwa atau roh. Tubuh tidak akan bisa hidup tanpa jiwa atau roh, demikian juga sebaliknya. Tubuh dan jiwa. 1. Tubuh. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk manusia adalah basar atau harafiah daging. Kata yang juga menggunakan makna yang sama, yaitu harafiah daging. Tubuh itu harus kembali kepada ibu atau mungkin itu bukan disebabkan karena tubuh berasal dari tubuh, tetapi karena adanya dosa dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun tubuh berasal dari debu dan tanah, tetapi tubuh bukanlah sesuatu yang merendahkan manusia. Ingat bahwa Tuhan yang membentuk tubuh itu. Yang kedua, jiwa. Jiwa dapat diterjemahkan sebagai nafas atau hidup. Jiwa adalah salah satu individu atau substansi atau zat yang tidak bisa dibandingkan. Jadi jiwa adalah satu zat bukan sekedar suatu khayalan atau satu abstrak. Spesifik Ibrani atau medisi jiwa adalah totalitas kesatuan dari unsur-unsur yang saling berketergantungan atau dependensi dan interdependensi. Berbeda dengan itu, jiwa tidak bisa dibandingkan. Yang ketiga, hubungan tubuh dan jiwa.
Hubungan tubuh dan jiwa merupakan sesuatu yang misterius dan tidak bisa dihubungi sebelumnya. Jiwa dapat dipengaruhi tubuh karena kebanyakan gerakan tubuh tergantung pada jiwa seperti berjalan berolahraga. Yang tepat kesatuan tubuh dan jiwa. Sekalipun kita suci mengajarkan bahwa manusia terdiri dari dua elemen yang berbeda yaitu tubuh dan jiwa, tetapi kita suci juga menekankan kesatuan yang ada antara tubuh dan jiwa. Kesatuan dari satu manusia jadi manusia dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, teori asal-usul manusia. Tiga pandangan tentang teori asal-usul jiwa manusia. Yang pertama, pandangan keadaan atau pre-existenisme. Menurut pandangan ini, jiwa manusia sudah ada sebelum ia mulai ada dalam kandungan. Tetapi karena ada dosa dilakukan oleh jiwa yang telah menyebabkan jiwa harus berada di dalam sebuah tubuh yang tinggal di dunia sebagai hukuman. Yang B, pandangan pre-existenisme. Jiwa yang sempat bersama dengan badan melalui proses keturunan baik tubuh maupun jiwa seseorang dari akar dari orang tuanya. Yang ketiga, pandangan realisme. Menurut pandangan realisme atau penciptaan jiwa pada saat konsepsi atau pembuahan atau kelahiran jiwa dengan segera bersatu dengan tubuh. J, kehendak bebas manusia. Masalah tentang kehendak bebas manusia merupakan konteks yang cukup banyak didiskusikan. Kadang diskusi ini memanas karena ambiguitas dan berbagai istilah yang dipakai. Tetapi tidak berarti bahwa manusia kehilangan kehendak bebas. Mengapa? Yang pertama, karena pada waktu manusia berbuat dosa, ia tetap dilakukan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, andai kata pun kita mempunyai video untuk berbuat baik, tapi kita tidak mampu melaksanakan, itu tidak berarti kita tidak bebas. Tadi telah dijelaskan bahwa free will atau kehendak bebas harus diusulkan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, sekalipun hanya bisa berbuat dosa, kita tetap bisa memilih antara dosa kecil dan dosa besar. Kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, bahwa dosa masuk ke dalam kepada manusia lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab perintah yang Allah berikan kepada Adam jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi dilarang oleh Adam dan Hawa. Tidak ada pendapat yang disebut tentang mengapa pohon itu disebut sebagai pengetahuan baik dan jahat. Bisa kejadian manusia dalam dosa diceritakan dalam Kejadian 3 tidak selalu diterima sebagai pengenalan disebutkan pada dia. Beberapa pendapat lain tentang kisah Kejadian 3. Yang pertama dianggap sebagai kisah legend atau mitos yang tidak mengandung kebenaran dan sebagainya. Yang B dikatakan sebagai kisah fiktif atau legendaris tentang bagaimana manusia mengalami masalah dan perluasan. Sekian presentasi yang saya bawakan, semoga bermanfaat.